Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai pembentukan bayangan pada sebuah cermin. Untuk itu, persiapan dulu penggaris, alat tulis, busur, serta jangka yang dipergunakan nanti untuk membuat gambar cermin, membuat gambar sinar, dan membuat gambar bayangan dari sebuah benda apabila diletakkan di depan cermin. Oleh karena itu, ikuti penjelasan berikut ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai optik geometri bagian pertama. Optik geometri bagian pertama ini meliputi pembentukan bayangan oleh cermin. Nanti bagian kedua akan kita bahas mengenai pembentukan bayangan oleh lensa, baik itu lensa positif maupun lensa negatif. Dan bagian yang ketiga nanti akan kita bahas mengenai pembentukan bayangan pada alat-alat optik. Yang disebut optik itu adalah benda bening transparan yang bisa melanjutkan sinar atau membiaskan sinar. Geometri itu salah satu cabang ilmu ukur di dalam matematika yang berkaitan dengan pengukuran-pengukuran, baik itu pengukuran garis lurus, garis lengkung, terus kemudian sudut, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah matematikanya itu trigonometri. Jadi pembahasan pembentukan bayangan oleh optik ini akan kita awali dengan pembentukan bayangan oleh cermin. Cermin yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar itu bentuknya ya datar. Yang di sebelah kiri ini saya sebut aja bagian depan, itu yang bagiannya mengkilat biasanya. Sedangkan yang bagian kanan itu adalah bagian belakang, biasanya dilapisi oleh kertas yang mengkilat itu. Nah, bagaimana terjadi pembentukan bayangan oleh cermin? Misalkan ada sebuah benda diletakkan di depan cermin, tingginya adalah H, maka saya tarik garis sumbu mendatar aja yang di bawahnya ini sebagai acuan kita untuk mengukur tinggi benda ya. Untuk membentuk bayangan pada cermin datar ini, hal yang pertama dilakukan adalah membuat sinar datang. Sinar datang itu berupa garis lurus yang dikenakan langsung pada cermin ya. Nah, sinar datangnya itu saya buat berada di atas ini, di atas dari benda ini. Yang pertama saya buat adalah sinar datang dengan sembarang arah. Nah, itu. Apabila sinar datang ini mengenai permukaan sebuah cermin, pasti nanti akan dipantulkan. Nah, hubungan antara sinar datang dengan sinar pantul ini memiliki hubungan sebagai berikut. Apabila kita tarik garis normal, yaitu garis yang tegak lurus pada permukaan cermin ini, di titik tepat dia dipantulkan ini, maka sudut yang dibentuk oleh garis normal ini terhadap sinar datang dengan sinar pantul ini harus sama. Kalau seandainya ini X, ini juga X. Kalau ini 10 derajat, ini juga 10 derajat. Konsepnya seperti itu. Nah, lalu untuk membentuk bayangan minimal dibutuhkan 2 sinar. Sinarnya sembarang, bebas, ke arah mana saja terserah. Misalkan sinar yang kedua arahnya seperti ini, maka dia nanti akan dipantulkan ke atas. Lalu buatlah garis normalnya, yaitu garis yang tegak lurus pada permukaan cermin ini, membentuk sudut 90 derajat ya, siku-siku ya. Dan ini apabila diukur, maka sudut dari sinar datang dengan sinar pantul ini juga harus sama seperti yang awal tadi.
Nah, konsepnya seperti itu. Lalu di manakah bayangan itu terjadi? Ini sinar pantul ada dua, yang satu menghadap menuju ke bawah gini, yang satunya menuju ke atas. Ini tidak akan mungkin bertemu kalau berada di sebelah kiri. Oleh karena itu, kita teruskan saja ke belakang. Ini sinar pantul yang pertama tadi dengan sinar pantul yang kedua. Nah, ternyata mereka bertemu di satu titik. Pertemuan terusan sinar pantul ini, disitulah letak bayangan dari cermin datar. Nah, apabila diukur tingginya, maka tinggi bayangan ini pasti sama dengan tinggi benda. Jadi kalau kita menggunakan skala yang benar, tingginya misalkan kita ukur 5 cm, maka bayangan yang terjadi nanti juga 5 cm. Apabila kita menggambar sinar datangnya, sinar pantulnya ini dengan benar sudut-sudutnya ini. Nah, apabila jarak benda ke cermin itu saya sebut aja S, dan jarak cermin ke bayangan itu adalah S aksen, maka berlaku besarnya S itu sama dengan S aksen. Jadi ini kalau panjangnya 20, ini juga 20. Tingginya juga sama. Lalu bagaimana dengan sifat-sifat bayangannya? Nah, sifat-sifat bayangannya itu adalah maya. Kenapa maya? Karena dia berasal dari pertemuan terusan sinar pantul dengan sinar pantul. Nanti kalau seandainya sinar pantul dengan sinar pantul itu bertemu, maka bayangannya itu adalah real atau nyata. Terus tegak, karena sama-sama ke atas. Nah, itu. Terus sama besar, karena tingginya sama, jaraknya juga sama. Berikut, untuk mengingat-ingat sifat-sifat bayangannya itu terjadi oleh dua hal. Ini harus diingat ya. Yang pertama, bayangan nyata itu terjadi apabila pertemuan sinar-sinar langsung, sinar pantul ya. Nah, sedangkan kalau bayangan maya itu adalah bayangan yang terjadi oleh pertemuan terusan sinar-sinar pantul yang tadi, yang pada cermin datar itu. Pembentukan bayangan berikutnya oleh cermin cekung. Cermin cekung itu bentuknya seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini saya sebut aja bagian depan. Dia punya pusat kelengkungan di titik O, ini pusat kelengkungannya. Ini namanya F fokus atau titik api. Yang harganya F ini adalah separuh dari 0 ke cermin. Nah, ini bagian belakang ya. Nah, itu. Bagaimana kalau seandainya benda itu saya letakkan di depan cermin? Bayangannya bagaimana nanti? Sama caranya seperti cermin datar tadi. Buatlah sinar yang sembarang saja. Misalkan saya buat sinar datangnya itu lurus. Nah, itu. Setelah itu dengan menggunakan busur dan menggunakan mistar, buatlah sudutnya dengan membuat garis normal. Garis normal khusus untuk cermin ini selalu melewati sumbu pusat kelengkungan ini ya. Ini garis normalnya, selalu seperti itu. Lalu ukurlah sudutnya. Setelah diukur, buatlah sudut yang sama di sini. Setelah itu gambarlah sinar pantulnya gitu. Nah, sudut yang di sini dengan sini harus sama seperti yang tadi ya. Minimal dibuat 2 gambar sinar. Kalau tadi itu sinarnya mendatar, maka dia akan dipantulkan lewat fokus. Nah, sedangkan kalau sinarnya itu sinar datangnya itu melewati fokus ini, maka nanti dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama ini yang warna hitam ini. Nah, gitu. Dengan konsep pemantulan yang tadi, kita buat garis normalnya melewati titik O ini, lalu diukur sudutnya ini dengan ini sama, dibuatlah garis mendatar ini. Nah, dari sini maka sinar pantul itu langsung ketemu dengan sinar pantul. Nah, pertemuan sinar pantul ini disitulah letak bayangan
bendanya. Karena dia berasal dari sinar pantul dengan sinar pantul, maka nanti bayangan itu sifatnya adalah real atau nyata. Nah, kalau seandainya jarak dari benda ke cermin ini saya sebut aja S. Nah, sedangkan jarak dari bayangan benda sampai ke cermin itu S aksen, maka nanti mempunyai hubungan 1/F ini sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Ini rumus umum ya, pada lensa maupun pada cermin nanti sama. Nah, rumus ini dipakai apabila kalian tidak suka dengan menggambar ini. Nah, kalau dari gambar ini, maka sifat-sifat bayangannya itu adalah nyata. Kenapa nyata? Karena dia berasal dari pertemuan sinar pantul dengan sinar pantul. Terbalik, karena dia posisinya berada di bawah, menghadap ke bawah. Diperkecil karena ukurannya ini lebih kecil daripada ukuran benda gitu. Lah, kalau seandainya tidak mau membuat secara gambar dengan skala-skalanya yang rumit, bisa juga dengan menggunakan matematis. Nah, caranya seperti ini, dengan menggunakan rumus umum dari hubungan fokus sama jarak benda dan jarak bayangan. Hanya dengan perjanjian tanda sebagai berikut. Kalau letak fokusnya itu di depan cermin, maka fokusnya itu dikasih tanda plus. Kalau letak fokusnya itu di belakang cermin, maka dia dikasih tanda minus. Nah, itu. Lalu perbesaran yang terjadi itu rumusnya adalah M sama dengan min S aksen per S, dengan catatan apabila nanti S-nya itu positif, dihitung dengan menggunakan rumus ini, hasilnya itu positif, berarti bayangan benda itu di depan cermin dan nyata. Tapi kalau dihitung nanti hasilnya negatif, berarti bayangan benda itu ada di belakang cermin atau maya. Begitu juga kalau dihitung dengan perbesarannya ini, M sama dengan min S aksen per S. Kalau perbesarannya nanti ketemu lebih besar dari 1, maka bayangannya itu diperbesar. Kalau M-nya nanti ketemu lebih kecil dari 1, misalkan 0,5, 1/4 dan seterusnya, maka bayangannya itu diperkecil. Kalau M-nya, perbesaran bayangannya nanti ketemu plus, berarti bayangannya itu tegak. Kalau nanti ketemu min, M-nya, berarti bayangannya terbalik. Perjanjian tanda ini diingat-ingat ya. Karena nanti apabila mengerjakan soal tanpa harus menggambar, kalian bisa menggunakan rumus ini untuk meramalkan sifat-sifat dari bayangan benda yang dibuat oleh cermin, baik itu cermin datar maupun cermin cekung. Nah, bagaimana dengan cermin yang lain, yaitu cermin cembung? Bentuk cermin cembung itu seperti ini, kebalikan dari cermin cekung tadi. Yang ini bagian yang mengkilat, yang warnanya mengkilat itu, yang ini yang bagian belakang. Salah satu kegunaan cermin cembung itu adalah sebagai spion. Nah, spion mobil, motor itu semua menggunakan cermin cembung. Bagaimana bayangan itu bisa terjadi? Caranya adalah buatlah sumbu utama, lalu kemudian letakkan benda itu di depan, ini, lalu buatlah garis atau sinar minimal 2 ya, yang menuju ke cermin cembung ini. Yang pertama, buatlah garis yang mendatar. Kalau garis yang mendatar ini menuju cermin, maka dia nanti akan dipantulkan seakan-akan berasal dari fokus. Nah, ini. Seakan-akan dari fokus. Sedangkan kalau nanti ada sinar datang menuju fokus, ini sinar datang menuju fokus ini, maka nanti dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama.
Nah, tentu saja nanti dengan menggunakan konsep pemantulannya tadi, sinar datang harus sama dengan sinar pantul. Nah, antara sinar pantul dengan sinar pantul nggak akan bisa ketemu langsung, oleh karena itu diteruskan ke belakang. Maka nanti di sini terjadi pertemuan dua sinar terusan. Titik ini adalah bayangan dari cermin cembung. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa bayangannya itu tegak, lalu diperkecil karena memang dia lebih kecil daripada bendanya, dan kemudian adalah maya. Kenapa maya? Karena pertemuan terusan sinar pantul. Jarak dari benda ke cermin ini disebut sebagai S, sama seperti yang tadi. Sedangkan jarak dari cermin ke bayangan namanya S aksen. Dia juga akan berlaku rumus umum cermin atau lensa. Oke, supaya lebih memahami kita lihat contoh soalnya ini. Benda yang tingginya 4 cm berada 12 cm di depan cermin cekung. Cerminnya cermin cekung ya. Berarti nanti F-nya, kalau F-nya itu plus, letak fokus di depan cermin. Kalau min, letak fokus di belakang cermin. Berarti kalau cerminnya cekung nanti plus ya. Cermin cekung yang berjari-jari kelengkungan 8 cm. Tentukan A jarak bayangan benda, B perbesaran bayangan, C tinggi bayangan, D sifat-sifat bayangan. Tanpa harus menggambar, kita bisa meramalkan ini sifat-sifat bayangannya dan dapat menghitung apa saja yang ditanyakan di soal ini. Caranya inventaris dulu apa saja yang diketahui. Hanya plus 4 cm, S-nya plus 12 cm. Kenapa plus? Karena dia di depan cermin. R-nya plus 8 karena pusat kelengkungannya cermin cekung itu ada di depan, maka dia tandanya plus. Berikutnya lagi, F-nya sama dengan setengah R atau setengah kali 8 sama dengan 4. Itu yang diketahui. Sedangkan yang ditanya, S aksennya berapa, M-nya berapa, H aksennya berapa, sifat-sifat bayangannya berapa. Ya, mari kita bahas sama-sama. Jawab yang bagian A. Gunakan rumus umum cermin atau lensa. 1/4 karena F-nya sama dengan 4, S-nya sama dengan 12, ini yang diketahui dimasukkan ke dalam. Ini F-nya 4, S-nya 12. Maka ini bisa dipindahkan ke kiri jadi minus, akan didapat bahwa S aksen sama dengan 6 cm. Plus ya ini. Yang B perbesarannya. Perbesarannya rumusnya adalah M sama dengan min S aksen per S. S aksennya sudah ketemu tadi 6, S diketahui 12, maka perbesarannya adalah min 1/2. M sama dengan min H aksen per H, sama dengan min setengah, yang di atas tadi ketemu sama min setengah, sama dengan min H aksen per 4, karena diketahui bahwa tingginya adalah 4, diperoleh H aksennya sama dengan 2 cm. Oke. Nah, sekarang yang bagian D, sifat-sifat bayangannya. Untuk sifat-sifat bayangannya tentu saja harus diingat ini yang tadi. Perjanjian tandanya ini harus diingat. Yang pertama, nyata. Kenapa nyata? Karena S-nya ini adalah positif. Lalu yang kemudian yang kedua, diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena M-nya ini ketemu 1/2. Lalu berikutnya, kalau M-nya itu min, berarti adalah terbalik. Nah, bayangannya terbalik. Contoh soal yang kedua, benda yang tingginya 6 cm berada 40 cm di depan cermin cembung yang memiliki fokus 8 cm. Tentukan jarak bayangan benda, perbesaran bayangan, tinggi bayangan benda, sifat-sifat bayangan benda. Di inventaris dulu apa saja yang diketahui. Hanya plus 6, S nya 40 karena di depan,
Karena lensa cembung maka tandanya minus. Ini ditanyakan S aksennya berapa, M-nya berapa, H aksennya berapa, dan sifat-sifat bayangannya. Jawab. Yang A, gunakan rumus umum untuk cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F-nya min 8 dikasih masuk 8, S-nya 40 ditambah dengan 1/S aksen. Pindahkan ke kiri, seperti ini. Maka nanti samakan penyebutnya dulu. Maka ini 1/8 jadi 5/40. Akan diperoleh bahwa S aksennya adalah 6/40 min, atau dengan kata lain S aksennya adalah min 6/2/3 cm. Perbesarannya dapat dihitung dengan persamaan M sama dengan min S aksen per S. S aksennya ketemu min di sini, sehingga dimasukkan M sama dengan min 6/2/3, S-nya 40, min dengan min jadi plus 1/6. H aksennya juga dapat dicari pakai persamaan M sama dengan min H aksen per H. 1/6 yang tadi ini 1/6 sama dengan min H aksen per 6, maka H aksennya sama dengan min 1 cm. Sifat-sifat bayangannya dapat diramalkan dengan tadi itu, yang perjanjian tanda tadi itu. Kalau S-nya min berarti bayangannya adalah maya kalau S-nya min. Terus kalau M-nya 1/6 berarti dia lebih kecil, berarti diperkecil. Lalu tanda plus ini berarti tegak. Ya, mungkin itu aja pembahasan pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung, baik secara grafis maupun secara matematis. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing juga punya keunggulan. Nah, biasanya yang paling sering digunakan itu adalah secara matematis. Oleh karena itu, apabila nanti ada soal yang merasa kesulitan untuk menyelesaikannya, bisa komen di bawah ini, nanti kita akan bantu untuk menyelesaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada pembahasan optik geometri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.